Selamat pagi pembaca Suara Merdeka, pendengar Suara Merdeka dan penonton channel Suara Merdeka TV. Di Kedu ini kita bikin beberapa konten. Di Wonosobo kita bikin konten khusus untuk pilkada dari berbagai cara pandang. Pagi ini kita kedatangan tamu terhormat, Mas Haki. Om Haki ini beliau budayawan paling hit di Wonosobo ya. Jadi beliau ini ke sana kemari dikenal sebagai budayawan yang memang aktif di berbagai komunitas, salah satunya Gus Durian, dan beliau sangat dipercaya oleh keluarganya Gus Dur hingga hari ini. Oke, langsung saja pagi ini kita akan satu tema penting Om, yaitu pilkada berkebudayaan. Jadi sampai hari ini kita masih bertanya-tanya sebenarnya calon-calon pemimpin di Wonosobo ini nanti siapa saja juga belum jelas, tapi kita tidak membahas itu, tapi kita sebenarnya sampai jauh ini kehidupan berkebudayaan di Wonosobo itu seperti apa Om? Dari pendapat Om Haki? Silakan Om. Iya, terima kasih Mas Edi dan pembaca Suara Merdeka, juga pemirsa channel Suara Merdeka TV. Ya, sampai hari ini menurut apa yang kemudian saya akrabi, saya selami dalam konteks kehidupan masyarakat Wonosobo, nanti lebih khusus kita akan membahas bagaimana sih masyarakat Wonosobo melihat atau kemudian memahami proses-proses politik yang beberapa kali berlangsung, dari mulai pilpres, kemudian pemilihan DPRD, sampai kemudian pilkada yang sudah beberapa kali, dan tentu saja pilkades lah, pilihan lurah. Nah, menurut saya secara umum, karena notabene kita tahu masyarakat Wonosobo adalah secara geografis tumbuh dikenal sebagai masyarakat pegunungan, ya agraris. Tentu masyarakat Wonosobo tumbuh dalam suatu sistem kebudayaan yang agraris, yang wong gunung lah, the Highlanders istilahnya begitu. Dimana di situ kemudian masyarakat Wonosobo sangat akrab, sangat karib dengan lingkungan di mana dia tinggal. Alam pegunungan yang kita tahu juga, ya kayak begini ini, bendino adem, kemudian juga ya nyaris sejuk lah, sehingga sering orang melihat atau memahami wong Wonosobo itu selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya adem, woles atau santuy lah bahasa anak muda sekarang. Nah, pola-pola adem, pola-pola santuy itu memang tumbuh dari lingkungan di mana dia tinggal, dan ini yang kemudian mengkonstruksikan cara pandang masyarakat Wonosobo dalam aras kebudayaan ketika melihat segala sesuatu, baik itu urusan-urusan yang sifatnya ekonomi dan sebagainya, dan salah satunya dalam konteks politik. Tetapi yang menarik bahwa kebudayaan yang tumbuh di Wonosobo dalam beberapa hal juga tidak melulu linear, dalam arti tadi identik dengan segala sesuatu yang adem, dingin-dingin, empuk, santuy, woles dan sebagainya, karena ada dalam beberapa fase kehidupan di Wonosobo juga kita mengenal ya beberapa tempat yang notabene di situ juga gampang sekali kemudian bergejolak, ngamuan, tawuran antar kampung, antar desa dan sebagainya. Meskipun tadi saya lebih melihatnya sebagai hal yang sifatnya anomali, semacam perkecualian begitu. Karena kemudian kita melihat bahwa
dalam konteks ngamuan, dalam konteks tawuran antar kampung, antar desa itu juga tidak melulu kemudian dipahami berurusan dengan hal yang sifatnya apa istilahnya, mungkin keyakinan, kebudayaan, agama dan sebagainya. Karena yang terjadi kemudian ketika kita coba menelusuri, ya pangkal persoalannya kemudian lagi-lagi ya masalah ekonomi lah, gesekan ekonomi. Tapi secara keseluruhan kembali lagi bahwa masyarakat Wonosobo tumbuh dalam iklim atau dalam tradisi wong gunung, tradisi masyarakat pertanian, tradisi gunung yang notabene sekali lagi bahwa kita tumbuh dengan semangat itu tadi, keguyuban itu tadi. Nah, ini menarik, nanti kita akan melihat persoalan ini bagaimana persepsi, bagaimana cara pandang masyarakat Wonosobo memahami peristiwa-peristiwa yang bersifat politik, ya sesuai dengan apa yang mereka alami dari pilihan lurah, pilkada, pilcaleg dan pilpres. Itu Mas Edi. Terakhir ini kan baru rame dari beberapa manuver dari si politik itu, kemudian kita melihat respon terhadap pemahaman berkebudayaan maupun memperlakukan masyarakatnya sebagai bagian daripada nilai-nilai kearifan lokal itu saya melihat belum tercapai. Ini seharusnya Wonosobo itu butuh pemimpin yang seperti apa dalam kacamata seorang budayawan, Om? Iya, proses politik itu kan sebenarnya sesuatu yang jamak lah, yang lazim, yang umum terjadi atau yang harus dilakukan sebuah tatanan negara, provinsi atau dalam konteks lokal ya kabupaten, proses memilih pemimpin. Nah, sayangnya kita semualah atau banyak dari kita masih memahami politik ya cuma berurusan hal-hal yang sifatnya praktis, politik kekuasaan, dan itu dipahami hanya sekedar ritual 5 tahunan lah. Kita tahu selama ini penyelenggaraan atau proses politik itu kan 5 tahunan, atau ya kalau regulasi terbaru dalam konteks desa misal misal 6 tahun atau 8 tahun begitu. Tapi kita lebih umum mengenal sebagai proses 5 tahunan, pilpres dan pilkada. Nah, masalahnya kemudian masyarakat kita dalam beberapa, saya melihatnya sebagai pasca reformasi lah, ada beberapa fase, tetapi yang kita kenal kemudian masa sebelum reformasi, kita sebut saja lah masa Orde Baru dan pasca reformasi, di mana kemudian persoalan bermula di sini. Dulu kita mengenal ini secara garis besar saja, di masa Orde Baru masyarakat ya nyaris tidak pernah kemudian berurusan secara intens lah. Intinya urusan-urusan politik kekuasaannya sudah diserahkan pada ya wakil-wakil mereka yang notabene sebenarnya bukan wakil mereka sih, sebenarnya cuma partai yang kemudian dibonsai menjadi ya 3 itu tadi, sehingga masyarakat secara umum tidak pernah tahu proses apa yang berlangsung. Tahu-tahu kita sudah punya pemimpin 5 tahunan tanpa melihat kapasitas komplain. Iya, kita terima tanpa reserve lah, tanpa harus komplain dan sebagainya. Nah, pasca reformasi kita kemudian melihat bahwa inilah apa istilahnya masa di mana kita akan menikmati
sesuatu yang dulu mungkin tidak terbayangkan begitu, dulu tidak bisa ngeritik, dulu tidak bisa bersuara, dulu tidak bisa terlibat secara langsung. Pasca reformasi melihat bahwa inilah saatnya kemudian masyarakat bersuara kritis, masyarakat bisa kemudian terlibat secara intens di situ. Nah, masalahnya kemudian pasca reformasi itu kemudian tidak dibarengi, dan ya ini karena situasi yang kita juga mungkin apa istilahnya, ada situasi di mana apa kalau orang naik pesawat ya ada situasi turbulensi lah, turbulensi kaget lah begitu. Tapi orang sering juga kemudian melihatnya sebagai dengan bahasa agak manis, agak eufemistik, itu dengan bahasa transisi menuju demokrasi, semacam permakluman begitu. Transisi semacam apa? Yaitu tadi bahwa masyarakat kita kaget, ada ya gegar budaya, culture shock di situ, di mana yang notabene sebelumnya tidak pernah bersuara kritis, tidak berani urun pendapat, tidak berani terlibat langsung. Di masa reformasi mereka kemudian berani. Bahkan kemudian kita tahu di era sekarang yang orang sering menyebut sebagai era post-truth, pasca kebenaran, kita kemudian berani ngomong apapun tanpa takut kemudian apa istilahnya kebebasannya kebablasan betul begitu. Nah, maksud saya cuma pengen menegaskan ada benturan nilai-nilai di situ. Ketika nilai-nilai lama yang ada dalam konteks tadi lokal itu kita punya keguyuban, nilai-nilai yang kita iso dirembuk lah istilahnya begitu. Kemudian pasca reformasi karena peristiwa-peristiwa politik itu kemudian nilai-nilai itu ambiar lah istilahnya begitu. Orang mengalami gegar budaya, orang kemudian mengalami sesuatu yang tak terbayangkan. Nah, itu makanya kemudian kalau kemudian ditarik dalam konteks sekarang, tradisi apa yang disebut dengan money politik itu sudah identik dengan proses pilkada atau peristiwa politik, ya memang kita tidak bisa mengelak, meskipun sebenarnya kita juga bisa sih meminimalisir ekses itu. Tapi sialnya dan soalnya kemudian upaya-upaya untuk kemudian meminimalisir ekses ini kayaknya juga sulit. Pertama, ada beberapa hal. Pertama, partai politik juga kayaknya enggan untuk melakukan semacam edukasi lah, bagaimana kemudian konstituen, para pemilih itu benar-benar mempunyai seperangkat pengetahuan untuk memilih calon wakilnya, kalau itu dalam konteks pemilihan anggota DPR, atau kemudian di pilkada itu yang benar-benar punya kapasitas begitu. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab partai politik. Mereka malas enggan untuk memberikan edukasi. Saya tidak tahu, mungkin mereka melihatnya kalau mereka memberikan edukasi sehingga para konstituen pinter, nantinya malah mereka jadi kritis dan enggan memilih apa istilahnya partai yang sudah memberikan edukasi, atau malah jadi bumerang. Aku nek tak pinteri malah mereka ora gelem milih, atau malah kemudian menjadi mahal. Ya, yang kedua juga ya tadi tokoh-tokoh agama atau kemudian para key person lah, tokoh-tokoh kunci juga kadang-kala juga sudah disandera oleh beberapa kepentingan dalam konteks ini, para
mereka yang bermain di ranah politik ini, sehingga mereka sering menjadi amplifier, menjadi corong dari kepentingan-kepentingan partai politik atau politisi yang bermain. Nah, sehingga harapan masyarakat awam, mereka kan akan melihat tokoh-tokoh tersebut, apakah kemudian mereka masih netral, masih bisa didengar suaranya atau tidak. Kan kemudian mereka akan melihat, loh lah Pak Kai saja, Kiai aja dah afiliasi suaranya ke sana ke Partai A, padahal saya tidak begitu cocok dengan Partai A, misal begitu, atau sebaliknya, sehingga terjadi apa yang disebut dengan ya pembangkangan sipil lah, pembangkangan yang ya lebih konteksnya ke budaya. Bagaimana kemudian sosok seorang kiai yang notabene atau sosok kiai person tersebut yang notabene awalnya punya karisma, dipandang sebagai tokoh yang layak jadi panutan, ya tiba-tiba kemudian kehilangan reputasinya hanya gara-gara kemudian politiknya. Nah, hal-hal yang kompleks inilah yang kemudian berpotensi kemudian membuat nilai-nilai yang bermula kukuh tertanam di masyarakat, nilai-nilai keguyuban, nilai-nilai tradisi kalau rembuk dirembuk, itu yang kemudian perlahan terkikis, sehingga kita tahu hari-hari ini problem yang muncul adalah di satu sisi pertama kita rindu atau berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai dulu yang pernah kita punya, tapi pada sisi lain kita juga dihadapkan pada tatanan nilai-nilai baru yang sangat ya mengancam tadi. Nilai-nilai apa? Inilah yang kemudian kita mengenalnya sebagai era post-truth. Money politik dulu kan kita anggap sebagai sesuatu yang aib, sesuatu yang istilahnya ora elok lah, ora elok, sehingga money politik sering kemudian dimainkan bukan secara tampak yang kasat mata, tapi nang buri lah, diam-diam bae lah, tahu sama tahu. Tapi faktanya hari-hari ini money politik atau mahar itu wis nyolok moto. Bahkan kadang naik harga ya. Ya, jadi publik sudah bukan lagi menjadi rahasia umum lah. Semuanya sudah tahu ya NPWP itu nomor piro wani piro kalau konteks anunya, sehingga suatu nilai yang dulu ora elok seakan sekarang dianggap sebagai kelaziman. Ya ngono ora gelem ya sudah pantasnya kayak begitu, zamannya berbeda. Nah, benturan nilai dua nilai ini tadi, nilai yang pertama berusaha mengembalikan nilai-nilai yang dulu kita punya, nilai-nilai keluhuran yang kita punya berhadapan dengan nilai-nilai baru yang dulu dianggap tidak elok tapi kemudian sekarang dianggap kelaziman. Ini persoalannya di sini. Terima kasih Om Baki. Ini jeda pertama, kita akan kembali setelah tayangan beberapa promo berikut ini.